Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Frina Lembunga Bancin. Saya dari kelas reguler A PG PAUD Stambul 2017. Di sini saya akan memaparkan hasil dari magang 3 saya yang berada di TK Pelangi Jalan Bayangkara, Medan. Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam melakukan magang 3 ini yaitu di mana pendidikan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa untuk meningkatkan sumber daya manusia, di mana riset dan analisis menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa kurikulum merupakan suatu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan paham pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di suatu lembaga tertentu. Untuk itu, di sini juga peranan pendidik sangat penting atau sangat besar dalam upaya pengembangan potensi anak usia dini dengan memfasilitasi perkembangan dan belajar melalui penyediaan berbagai pengalaman dan rangsangan yang bersifat mengembangkan, terpadu, dan optimal sesuai dengan nilai dan norma kehidupan yang ada di lembaga sekolah tersebut. Upaya pengembangan tersebut dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain. Perencanaan pembelajaran dalam satu TK atau lembaga PAUD, di mana guru yang mengajar dan ruangan kelas, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya adapun tujuan mahasiswa melakukan magang 3 yaitu agar mahasiswa dapat merasakan secara langsung bagaimana sebenarnya mengajar yang baik dan benar setelah melakukan atau mengamati guru yang masuk di sekolah tersebut. Yang kedua, menambah wawasan mahasiswa mengenai tata cara mengajar. Yang ketiga yaitu mahasiswa memperoleh pengalaman tentang bagaimana sebenarnya seorang guru tersebut dalam melakukan pembelajaran, dan selanjutnya itu membandingkan ilmu yang diperoleh di kampus dengan ilmu yang diperoleh selama magang. Adapun informasi tentang sekolah tempat saya magang yaitu di mana visi, misi, dan tujuan. Pertama itu visinya. Visi dari TK Pelangi Bayangkara tersebut yang pertama menyiapkan bekal bagi terciptanya generasi yang berkualitas, berinisiatif, aktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang kedua yaitu melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, jujur, dan berbudaya lingkungan. Adapun misi dari TK Pelangi Bayangkara tersebut yaitu menanamkan nilai agama dan akhlak budi pekerti serta pekerti mulia menuju insan bertakwa. Dan yang kedua yaitu memupuk generasi bangsa yang mencintai dan menyelamatkan lingkungannya. Adapun tujuan dari TK Pelangi tersebut yaitu siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Yang kedua, siswa memiliki kejujuran, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengenal, mencintai bangsa, masyarakat, budaya, serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk mengembangkan dirinya secara terus-menerus. Adapun sumber daya manusia yang terdapat di sekolah TK Pelangi Jalan Bayangkara ini, di mana terdapat 1 kepala sekolah dan 8 guru, di mana di setiap kelas itu terdapat 1 wali atau 1 guru kelas, dan di kelas playgroup itu terdapat 2 guru untuk mendidik anak-anak yang ikut dalam playgroup tersebut. Adapun siswa di kelas yang saya masuki yaitu berjumlah 17 orang, di mana laki-lakinya itu ada 9 orang dan perempuannya ada 8 orang. Selanjutnya masuk ke prestasi sekolah TK Pelangi Bayangkara ini. Adapun prestasi yang diperoleh selama beberapa semester ini yaitu yang pertama itu menang dalam lomba fashion show, membaca Al-Quran, serta menang dalam lomba menyanyi dan menari, mewarnai, serta lomba lainnya. Selanjutnya itu hasil kegiatan magang 3. Yang pertama itu telaah kurikulum dan penyusunan RPP mata pelajaran yang relevan di bimbingan guru PAMO. Dalam penyusunan RPPH sama RPPM itu dibuat oleh guru sesuai dengan kebutuhan anak didik di sekolah tersebut. Dalam penyusunan RPPH ini, guru membuat susunan kegiatan 1 harian, diawali dengan adanya pembukaan, kemudian masuk ke acara inti dalam pembelajaran, dan masuk ke acara penutup atau SOP penutup. Di mana selama kami melakukan magang 3 di kelas B Melati itu, kegiatan pembelajarannya dibagi menjadi 3 kelompok di setiap proses pembelajaran. Pada kegiatan 1 hari, guru membuat kegiatan yang dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak, baik aspek sosial, emosional, kognitif, nilai agama, moral, seni, dan bahasa pada setiap anak. Selanjutnya menyusun perangkat pembelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru PAMO. Dalam pembelajaran ini, guru mempraktekkan secara langsung kepada setiap mahasiswa bagaimana sebenarnya teknik dalam mengajar, serta setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru juga tidak lupa untuk memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap individu anak, di mana tujuannya dilakukannya LKPD ini untuk anak didik yaitu untuk meninjau sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru mata pelajaran. Pembelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa secara bergantian. Pada bagian pembukaan tetap dibuka dengan menyanyi dan berdoa sesuai dengan SOP. Pada tahap pembukaan, guru mulai bercakap-cakap tentang pembelajaran atau materi yang berkaitan dengan pembelajaran 1 harian tersebut.
pada saat kegiatan ini, ketiga mahasiswa mengajar cara melakukan kegiatan tersebut dengan mempraktekkan langsung cara-cara mengajar atau trik mengajar yang telah dipraktekkan guru pamong sebelumnya. Dan di sini mahasiswa pada bagian kegiatan ini, calon pendidik kembali bercerita tentang kegiatan keseharian serta menanyakan bagaimana pembelajaran tersebut atau apakah pembelajaran tersebut menyenangkan ataupun ada peserta didik yang kurang paham terhadap pembelajaran yang berlangsung selama sehari tersebut. Setelah itu masuk ke SOP penutup, di mana kegiatan ini sama halnya seperti dilakukan guru pamong atau secara rutin dilakukan guru pamong dan diikuti pada saat kegiatan atau mahasiswa melakukan praktek dalam proses pembelajaran, di mana mahasiswa mengajak terlebih dahulu anak didiknya untuk bernyanyi, kemudian berdoa dan setelah itu mendengarkan bimbingan dari ibu guru serta salam-salaman. Selanjutnya masing-masing mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara bergantian di bawah bimbingan guru mata pelajaran. Nah, di sini mahasiswa melakukan tugasnya seperti membagi tugas saat melakukan proses pembelajaran. Nah, setelah itu ada mahasiswa di bagian pembuka, inti atau penutup, dan mengajar sesuai dengan tema yang telah ditulis di RPPH tersebut. Namun hal ini menjadi sebuah alasan untuk jika ditinjau dari proses pembelajarannya, sebenarnya mahasiswa masih agak kurang paham dan guru mata pelajarannya masih mengajari mahasiswa tersebut. Selanjutnya, membimbing satu orang siswa pada kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Kegiatan ekstrakurikuler di TK Pelangi Bayangkara Medan ini dilakukan pada hari Jumat, di mana kegiatannya adalah tentang keagamaan secara khusus bagi agama yang Muslim, berhubung karena TK Pelangi Bayangkara tersebut beragama Muslim keseluruhan, makanya dalam kegiatan ekstrakurikulernya dibuat seperti membaca Al-Quran ataupun mengaji. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan non mengajar di unit sekolah. Kegiatan non mengajar ini dilaksanakan pada hari Sabtu, di mana kegiatan mengajar ini dilakukan berupa gotong royong seperti membersihkan pekarangan sekolah dan hal lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, juga terhadap dirinya sendiri. Seperti setelah melakukan gotong royong ini, anak didik disuruh untuk membersihkan tangan, setelah itu makan bersama di aula TK tersebut. Selanjutnya itu menyusun laporan kegiatan magang 3. Dalam penyusunan laporan kegiatan magang 3 ini, mahasiswa merasa sangat terbantu, di mana pada kegiatan magang 3 ini
mahasiswa dapat menambah wawasannya dari tempat magang mengenai penyusunan RPPH serta mampu membandingkan perangkat pembelajaran yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan RPPH yang berada di TK Bayangkara tersebut. Serta mahasiswa juga mampu untuk mengoreksi bagaimana sebenarnya RPPH tersebut layak untuk dipergunakan di lembaga tersebut, baik dari segi kelemahan dari RPPH yang di sekolah maupun RPPH yang dibuat oleh mahasiswa. Di dalam magang 3 ini juga mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan perangkat pembelajaran atau media yang berkaitan dengan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembelajaran tersebut sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Selanjutnya adapun refleksi saya selama melakukan magang 3 di TK Pelangi Bayangkara ini, di mana setelah dilihat dari segi penulisan RPPH yang dibuat di kampus atau yang sudah dipelajari di kampus selama perkuliahan dengan RPPH yang di sekolah memang lumayan berbeda. Namun berhubung karena tujuan mahasiswa tersebut melakukan magang 3 ini untuk mampu membandingkan RPPH mana yang benar dan mana yang kurang layak untuk digunakan. Jadi mahasiswa mengganti atau membenarkan RPPH yang telah dibuat oleh guru. Di dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas juga masih terdapat peserta didik yang sering berantem dengan temannya. Akan tetapi pada saat anak tersebut berantem, gurunya sepertinya kurang perhatian terhadap situasi yang terjadi di sekolah tersebut sehingga kenyamanan dalam proses pembelajaran dapat terganggu dan tujuan pembelajaran itu kurang maksimal. Jadi demikianlah hasil pemaparan saya mengenai pelaksanaan magang 3 saya di TK Pelangi Bayangkara. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah membimbing serta mengarahkan mahasiswanya agar mampu menjadi guru yang profesional. Terima kasih.